bertemu lagi bersama saya Niputu Audia Daphni, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi di Universitas Ternita Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali intisari materi Farmasetika Dasar tanggal 5 Januari 2021, di mana materi itu tentang ilmu resep, yaitu tentang pil, pulvis, dan pulveres kapsul. Baik teman-teman, kita akan masuk pada penjelasan materi yang pertama, yaitu tentang pulvis dan pulveres. Nah, pulvis ialah serbuk yang tidak terbagi-bagi yang digunakan pada pergunaan luar seperti salep. Sedangkan pulveres dia serbuk yang terbagi yang digunakan hanya satu pemakaian. Itu yang dimaksud dengan pulvis dan pulveres yang tadi saya dapatkan pada materi. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana cara penyusunan dan proses formulasi sediaan pulvis atau serbuk, yaitu dengan 1. Mencampur bahan obat dalam montir dan stamper. Yang kedua, mencampur bahan obat langsung di atas kertas. Yang ketiga, mencampurkan bahan obat dalam suatu ayakan yang tertutup. Yang keempat, mencampurkan bahan obat dalam tempat tertutup dan sebagian penggilingan kemudian digoyang-goyangkan. Materi yang ketiga yaitu tentang menjelaskan bagaimana cara pencampuran sediaan pulvis dan pulveres. Nah, di sini cara-cara bagaimana proses pencampuran pulvis dan pulveres. Tentu saja dalam penggunaannya itu pasti menggunakan lumpang dan alu dan digerus dengan head homogen atau dicampur dengan halus. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk pembuatan pulvis dan pulveres yaitu pertama, lumpang dan alu, sudip, kertas perkamen, pertimbangan obat. Nah, di sini sangat diperlukan dalam pembuatan serbuk yaitu 1. Lumpang dan alu, sudip, dan timbangan dan kertas perkamen dan kertas pembungkus setelah membungkus obat ke dalam kertas perkamen. Itu alat-alat yang digunakan dalam pembuatan serbuk. Nah, di sini muncul pertanyaan, ada pertanyaan seperti apakah pulvis dan pulveres memiliki kesamaan? Nah, di sini jawabannya pulvis dan pulveres memiliki kesamaan. Nah, kesamaannya itu di mana? Yang pertama, kesamaannya itu dia sama-sama serbuk halus, di mana yang dari tablet dia menjadi serbuk pada saat kita mengaduk atau mencampurkannya. Nah, kenapa dibilang sama? Karena mereka sama-sama memiliki serbuk halus, dan serbuk halus itu terjadi pada saat pertumbukan lumpang dan alu. Jadi kesamaannya itu serbuk, sama-sama serbuk, dan perbedaannya yaitu pulvis dia serbuk yang tidak terbagi, dan sedangkan pulveres dia serbuk yang terbagi. Oleh karena itu perbedaannya ada dan kesamaannya juga ada. Terus ada kapsul. Nah, di sini pengertian kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam, cangkang keras atau lunak yang dapat digunakan dan dapat larut ke dalam tubuh. Nah, di sini ada 2 macam kapsul. Pertama, kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras dan kapsul lunak memiliki ukuran. Nah, di sini ada untuk ukuran dewasa atau manusia dan ukuran hewan. Nah, ukuran untuk manusia dia 00, 00, 0123, 123, 45. Sedangkan untuk penggunaan hewan dia memiliki ukuran 11, 12, 13. 10, 11, 12 itu ukuran untuk hewan. Nah, sedangkan di sini pil yang dimaksud, arti pil itu dia
bola kecil yang sehingga pil diartikan sebagai suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dengan bobot 50-300 mg per pil. Dan dalam penggunaan, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kapsul atau pil itu alatnya: 1. Timbangan, stamper atau montir, sudip, cangkang kapsul, dan ada alat untuk, kalau sekarang kan dulu modern hanya menggunakan kertas perkamen lalu dimasukkan ke dalam kapsul atau cangkang itu. Kalau sekarang itu sudah modern, dia digunakan dalam alat bentuk kapsul, di mana kapsul tersebut dimasukkan ke salah satu bolongan-bolongan. Jadi kapsul itu sudah gampang dibuat dengan alat modern saat ini. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang materi hari ini tanggal 5 Januari 2021, di mana materi tersebut mengenai ilmu resep, apa itu pulvis, apa itu pulveres, macam-macam pulveres, alat-alat pulveres, dan pulvis, bagaimana cara membuat pulvis dan pulveres, kemudian bagaimana cara membuat kapsul, membuat pil, kemudian bagaimana bobot dan ukuran cangkang kapsul lunak dan keras. Nah, di dalam materi tadi ada suatu contoh-contoh resep. Di situ ada contoh resep kapsul, pil, pulvis, dan pulveres. Nah, di sini kapsul juga berbentuk menarik dan unik karena kapsul tersebut memiliki ciri khas yang berwarna-warna. Ada yang warna biru, biru putih, merah hitam, orange dan merah, dan lain-lain sebagainya. Dan kapsul tersebut juga tidak berasa, sehingga bisa menutup rasa pahit atau rasa yang tidak enak di dalam kapsul tersebut. Kapsul juga mudah larut dan mudah ditelan dan cepat hancur atau larut ke dalam tubuh manusia. Nah, kapsul juga tersebut banyak variannya. Seperti yang saya bilang tadi, kapsul itu banyak warnanya. Dan kapsul juga mudah larut atau cepat hancur ke dalam tubuh. Sekian dari video saya hari ini. Jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang tidak baik atau materi yang kurang jelas, saya pribadi minta maaf. Sekian dan terima kasih, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.